kita simak tausiah nasihat daripada guru kita Al-Mukarram Habib Zain bin Abdullah bin Zain bin Ahmad bin Zain bin Ahmad bin Ali Abud kepada beliau waktu dan tempat bersilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir. Masya Allah banyak sekali para habaib yang hadir. Ada orang tua kita bersama Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Al-Haddad, dan juga guru kita bersama ada juga Habib Alwi Ba'agil, dan juga guru kita bersama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud. Mudah-mudahan Habib Husain panjang umur, sehat walafiat, senantiasa bisa membimbing kita, mengajak kita berada di jalannya Allah dan di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ada para habaib yang lainnya banyak, Masya Allah. Al-Habib Salim bin Jindan, Habib Muhammad, Al-Habib Ustadz Muhammad Al-Habsyi, dan juga tidak lupa guru kita bersama juga Al-Habib Al-Ustadz Husain bin Mustafa Ba'abud. Beliau juga matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Al-Habib Husain Al-Haddad, Al-Habib Husain bin Akil, Husain, Masya Allah banyak Habib Husain ini. Pokoknya semua Habib Husain, semua habaib. Habib Helmi Al-Attas, kalau ada yang tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para kiai, Masya Allah, yang kata Habib tadi banyak kiai nyelempit-nyelempit, tawaduknya mereka luar biasa. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para kiai, para alim ulama yang mereka adalah pewaris daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan rumah Haji Bayu, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul yakin insya Allah dihujani rahmatnya Allah. Rahmat itu cintanya Allah. Sampai kalau kecipratan cintanya Allah, wis bakal enak dunia akhirat insya Allah. Karena Nabi SAW bersabda, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut namanya orang soleh, cerita tentang orang soleh, sampai di sini maulid Nabi Muhammad disebut, disolawati, menyebut wali besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan manakibnya, memperingati halnya turun rahmat Allah. Kita semua jadi orang yang dicintai Allah, dan insya Allah berkat cinta kita kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di akhirat nanti bareng sama beliau. Bihubbina iyyahu wa illam na'mal bimithli a'malih. Modal cinta, walaupun amalan kita enggak ada seujung jarinya amalan beliau, seujung jari enggak ada, tapi berkat cinta. Saya yakin sampai ketika dibaca manakibnya tadi, sekarang timbul rasa cinta kepada beliau. Insya Allah bareng bersama beliau di surga Firdaus insya Allah, dan itu adalah a'lal jannah, itu surga yang paling tinggi. Di sana juga bersama kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan bersyukur sampehan orang-orang, khususnya majelis jamaah majelis rosok, yang diantara amalan utamanya yaitu membaca rotibnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini rotib yang barokah, luar biasa, istimewa. Saya ini bukan orang yang ahli wiritan, ini bukan tawadhu, ini fakta. Jangan dikira tawadhu ya.
bukan orang yang wiritannya banyak. Banyak habaib ini saya yakin wiritannya banyak. Saya ini ya mungkin karena malesnya saya. Ya, mudah-mudahan kalau tua nanti wiritannya bisa banyak. Gak pati wiritan sedikit. Tapi diantara ini bukan sombong juga. Lillahi ta'ala tahaddusan binikmah. Ya, diantara wirid yang hampir tidak pernah saya tinggal beberapa tahun ini sudah agak lama. Diantaranya tiap malam baca rotib, baca rotib al-haddad dan juga ba'da subuh. Ini kadang-kadang masih bolong dikit-dikit, mudah-mudahan bisa nggak bolong sama sekali. Ba'da subuh baca wirdul latif. Lainnya ada sedikit-sedikit, lainnya hampir tidak ada yang istiqomah. Wis terus terang ya. Tapi mudah-mudahan saya berharap wis dengan 2 wirid ini, rotib haddad yang disusun Imam Haddad, wirdul latif yang disusun Imam Haddad, 1 pagi 1 malam, mudah-mudahan dicukupi semuanya oleh Allah fid dunya wal akhirah. Itu saya punya keyakinan dan saya berharap bagi para hadirin yang malas wiritan bisa niru. Yang wiritannya sudah lebih banyak, ojo dikurangi. Sing males wiritan mudah-mudahan bisa niru, karena Masya Allah ini rotib haddad luar biasa. Di antaranya saya baca di syarahnya kitab rotib haddad, ini ada kalamnya Imam Habib Abdullah bin Haddad. Beliau mengatakan siapa yang melazimi rotib haddad ini tiap hari membaca, rozaqahullah husnul khotimah. Beliau jamin pasti wafatnya husnul. Lu apalagi cita-cita terbesar seorang mukmin itu wafat husnul khotimah. Sampean kalau sudah husnul khotimah setelahnya seneng terus. Nah ini rotib kalau sampean baca, sampean dijamin sama wali. Habib Abdullah bin Haddad itu wali, menjadi pemimpin dari seluruh wali di seluruh dunia selama 40 tahun. Dalam satu riwayat, orang luar biasa. Beliau mengatakan, saya jamin yang baca rotib ini tiap hari nggak pedot, dikasih sama Allah rezeki wafat husnul khotimah. Dan itu cuma satu dari sekian banyak manfaatnya rotib yang kalau sampean baca mungkin cuma 13 menit ya, manfaatnya luar biasa. Sampeyan insya Allah selamat dari sihir, selamat dari santet, selamat gondaan makhluk halus, makhluk kasar, setengah halus, selamat kabeh insya Allah. Sumpek hilang, utang-utang lunas ketika sampean baca ya farijal ham ya kasifal gham. Itu ada hadis, siapa yang punya utang banyak baca ya farijal ham ya kasifal gham. Dikatakan dalam hadis tersebut, Sayyidina Abu Bakar diajarkan Rasulullah mengajarkan Sayyidah Aisyah, maka seandainya punya utang setinggi gunung tidak akan wafat kecuali utangnya lunas terlebih dahulu. Sampean baca rotib berarti sampean malam baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ini bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim, ketika malam hari thalatha marrat dibaca 3 kali, sore, maghrib atau malam 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Dijamin sama Nabi tidak akan terkena faja'atu bala. Apa faja'atu bala itu? Bencana yang mengejutkan. Pulang-pulang moro omah sampean kobongan, gak kira. Muli-muli moro kecelakaan mati mengenaskan, tidak mungkin. Moro-moro pokoknya balak yang mengejutkan yang tiba-tiba merubah hidup sampean jadi susah, tidak akan kalau sampean malam baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kalau pagi sampean baca, di wirdul latif ada juga. Pagi sampean baca tidak akan terkena faja'atu bala'in sampai malam. Ada sahabat dulu juga datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam di rumah saya ada ular, kaki saya digigit ular, kakinya bengkak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, seandainya saja kamu tadi malam membaca a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq lam taturruk, kata Nabi. Seandainya saja kamu tadi malam membaca a'udzu bikalimatillahi tamat yang ada di rotib juga 3 kali, maka ular itu tidak akan membahayakan kamu. Kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa. Saya mau cerita satu pengalaman. Beberapa tahun yang lalu saya pernah pergi ke India. Ketika sampai di sana saya sholat di satu musola. Setelah sholat baca rotib haddad, saya agak kaget. Anak kecil-kecil hafal semuanya. Pertama saya tanya, anak kecil itu ya saya nggak bisa bahasanya juga. Anak kecil di situ saya tanya, ini rotib haddad, haddad katanya. Oh ya khair, anak diem. Besoknya saya ke kota lain lagi, sholat lagi, habis maghrib baca rotib haddad lagi di tempat yang lain. Akhirnya saya tanya beberapa orang ulama di sana, asatidz di sana, mereka mengatakan kepada saya bahwasanya di seluruh satu provinsi di namanya Kerala, di seluruh Kerala semua masjid, semua musola tiap hari baca rotib haddad. Dan hampir tidak ada orang sana yang tidak hafal rotib. Insya Allah di Kediri bisa begitu insya Allah. Amin. Ya. Kemudian mereka cerita, saya heran kok bisa
Wong di Indonesia sih nggak pakai di sana juga banyak, masih nggak seperti itu. Iya, kok bisa? Dan itu benar. Sampai saya lihat besoknya, saya lama di sana, 3 kali saya ke sana, saya temui setiap masjid, setiap musola rotib haddad tiap malam. Jadi jangan dipikir cuma di ini, sampai dibilang rotib asyahir, sangat masyhur. Kemudian ada yang salah satu mereka cerita, di antara populernya rotib haddad di sana itu, di India itu diceritakan dulu, kata mereka ada satu kampung kena diserang jin, sak kampung kesurupan semuanya tiap hari, sampai hampir kalau sudah kayak mungkin jinnya rombongan gitu ya, wallahu a'lam, sehingga kesurupan satu kampung. Besoknya gini, jadi orang itu kayak jadi gila gara-gara kesurupan. Kemudian ketika mereka baca rotib haddad sembuh, akhirnya dari situ sampai sekarang turun menurun kita tidak meninggalkan ini rotib. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa terus untuk mengamalkan rotibul haddad, dan mudah-mudahan berkat ini dapat husnul khatimah, mendapatkan kebahagiaan dunia, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Masya Allah, Imamul Haddad seorang yang sangat luar biasa. Bagaimana manakibnya tadi dibaca, beliau 4 tahun matanya nggak kelihatan bisa ngarang 17 kitab. Berapa kitab? Yang saya tahu 17 kitab. Sampean yang kelihatan matanya sudah ngarang berapa kitab? Beliau ngarang 17 kitab dan kitabnya dipelajari, dan ini kitab barokah. Di antara yang paling barokah luar biasa kitabnya, judulnya Nasaihud Diniyah. Maka saya menyarankan para hadirin kalau bisa di mana ada majelis pengajian di situ dibaca kitab Nasaihud Diniyahnya Al-Imamul Haddad, sampean hadir. Kalau tidak ada, sampean beli terjemahannya, sampean baca. Itu mudah dipahami, luar biasa manfaatnya. Ini ilmu luar biasa. Ada kitab-kitab beliau yang lain, Risalah Mu'awana, banyak sekali. 17 kitab beliau karang sendiri. Ada juga majmu' kalamnya beliau namanya Tathbitul Fuad, 2 jilid, yang ditulis dan dikumpulkan oleh murid beliau namanya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hizai, yang mana beliau menulis kumpulannya nasihat-nasihatnya Al-Imamul Haddad, luar biasa, dibaca di mana-mana di seluruh dunia dan manfaat. Dan saya ini bukan, saya pribadi itu sangat senang baca kitabnya Haddad. Kalau ada saya diminta pengajian rutin di mana-mana, saya baca kitabnya Haddad. Nasaihud Diniyah, Risalah Mu'awana, Risalah Adab Sulukil Murid, karena saya merasa nyambung. Ya enggak tahu gimana, barokah ini insyaallah. Ya, ini luar biasa barokah, dan saya harap jamaah Rasul ini juga bukan hanya nyambung dengan rotibnya, tapi nyambung dengan kitab-kitabnya Al-Imamul Haddad. Di antara yang tadi dibaca oleh Habib Husin di manakibnya Imam Haddad tadi, di situ ada perkataannya Imam Haddad bahwa saya tidak pernah bergantung kepada makhluk. Kata beliau kan, saya nggak pernah bergantung pada makhluk, hanya bergantung kepada Allah. Kalau ada orang ngasih saya sesuatu, saya tidak menganggap dia istimewa karena dia cuma perantara. Saya teringat, perhatikan, maka saya akan kaji satu kalamnya Imam Haddad yang ada di kitab beliau Risalah Adab Sulukil Murid, yang ini ketika muridnya beliau datang minta nasihat kepada beliau, beliau nulis ini nasihat-nasihat untuk muridnya. Mudah-mudahan kita baca ini kita diakui muridnya beliau, amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan yang beliau baca tadi di kitab Risalah Adab Sulukil Muridnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, wajtahid ayyuhal murid, hendaklah pasaran, wajtahid ayyuhal murid fi tanziyati qalbika min khaufil khalaq wa tama' fihim fa inna dzalika yahmilu 'ala sukuti 'alal batil wal mudahana fid din wa tarkil amr bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa kafa bihi dhullan li sahibihi li'anna al mu'min 'azizun bi rabbih la yakhaf wa la yarju ahadan siwah. Kata Imam Haddad, beliau mengatakan wajtahid ayyuhal murid. Beliau yang kita peringati haulnya, yang sampai baca rotibnya setiap hari, beliau mengatakan berusahalah kalian, hai murid-muridku, hai santri-santriku, fi tanziyati qalbik, untuk membersihkan hati kamu, mencuci hati kamu, min khaufil khalaq, daripada takut kepada ini penyakit yang zaman sekarang, lebih takut ke makhluk daripada ke kholik. Betul apa enggak? Maupun itu makhluk halus ataupun makhluk kasar. Diketoki pocong wedi, gak main babar blas. Wong arek rotib kok wedi mbek pocong. Masya Allah, genderuwo wedi. Ya Allah, itu makhluk halus. Sampean manusia makhluknya Allah. Kalau ada penampakan itu berarti jin. Ya, jin itu juga makhluknya Allah. Kok jin sama manusia mana yang lebih dimuliakan Allah?
manusia. Jadi kalau sampean ketok jin sing harusnya melayu jinnya apa sampean? Lah kok sampean melayu? Anu beb niru itibak kepada film horor. Makanya saya itu mbuh iki fatwa mbuh bener. Kalau menurut saya lihat film horor itu haram hukumnya. Haram. Makanya bapak-bapak jangan lihat anaknya mulai kecil jangan dilihatkan film horor. Setan lari. Loh itu berarti kan ngajari takut sama setan. Padahal setan itu musuh. Lah sampean kalau sama musuh gurung gelut inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikanlah musuhmu. Gelut ta musuh setan. Lah kait ketemu tok wis mlayu ya kalah. Gimana mau menang? Maka kita ndak boleh takut sama setan. Apalagi cuma jin yang penampakan itu ceketer. Cari kok yo Habib lek ketok temenan ya opo. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada hadis ya, itu kalau sampean ada jin nampak ke sampean, bersikaplah keras. Lukupen lek jari wong Malang. Jangan lari, tempeling kalau perlu dibalang sandal. Ya, itu ada riwayat mengenai hadis. Nah, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan akhir. Sayyidina Umar itu kalau lewat satu gang, setan lewat gang lain. Saya pernah baca di satu kitab ada keterangan tambahan dikarenakan ada satu setan itu mau ngrogikan Sayyidina Umar dicegat di tengah lorong. Sayyidina Umar jalan sendirian dicegat sama setan. Akhirnya Sayyidina Umar diparani, setannya tadi dipegang dicengkewing dihantem sama Sayyidina Umar. Waduh keliru kabeh jare setane. Ya, langsung setan tadi ngomong be kanca-kanca rek ono wong iku liwat ojo liwat kono. Sampai di mana gang yang Sayyidina Umar lewat, setan walaupun Sayyidina Umar nggak ada di situ, setan nggak berani lewat. Kemudian ada yang orang yang disebut sama Habib tadi, golongan tadi, subhanallah zaman sekarang benci sama Sayyidina Umar. Terus kalau ke Madinah sana pemimpinnya ngomong gini, anu ya, nanti di Masjid Nabawi itu ada pintu namanya pintu Umar bin Khattab, nanti kita jangan masuk lewat situ. Nggak enak ada namanya Umar. Ada yang komentar rahimakallahu ya Umar. Ya firuna minka asyayatin hayyan wa mayyitan. Dirahmati Allah engkau wahai Sayyidina Umar. Setan selalu lari dari kamu mulai engkau masih hidup sampai kamu. Jadi kalau ada orang benci sama Sayyidina Umar sampai kayak gitu boleh. Na'udzubillahi min. Oke, ambil makhluk halus ojo putih apalagi sampai ngamalkan rotib al-attas, rotib al-haddad. Masya Allah harusnya sampai gak rotib aja bisa menang musuh setan apalagi sampai rotib. Maka orang yang zikir itu dijaga oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah. Kalau sampean enggak zikir, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nugayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kata Allah barang siapa yang lupa lalai gak wiritan, nah itu dikuasai setan, duduk diketoki, dimasuki dalam hatinya, dibisiki. Wis saya enggak bahas bab itu, makhluk halus engko dibahas kapan-kapan sama habaib yang lain. Saya bahas takut ke makhluk kasar. Takut ke makhluk kados pentol niku lak wonten sing halus, wonten sing kasar. Takut ke makhluk kasar, wedi nang menungso, wedi nang bose, takut ke atasannya, takut ke orang yang punya kekuasaan, takut kepada orang kaya. Ini penyakit ini. Kok ketok wong sugih wedi terus dilan-dilannya. Dipuji-puji BE tadi ke. Mudah-mudahan di sini nggak ada anjing-anjing seperti itu. Terus nurut sudah. Wattama fihim kata Imam Haddad tadi. Dan jangan sampai kamu itu tamak kepada apa yang ada di tangannya orang, hartanya orang. Kon gak melok duwe kon tamak berharap BE dikei. BE ditadikno komisaris. BE dikei jabatan. BE apalagi BE DKI proyek, BE DKI amplop gede, BE akhirnya kata Nabi man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dineh. Barang siapa yang ngelendek dilat nang wong sing akeh duwike, jabatannya tinggi karena kekayaannya dan tingginya jabatannya, seperti keagamanya hilang. Naudzubillahi min dzalik. Loh, rezeki itu sudah ditanggung Allah, kok gak yakin sih hari-hari? Betul apa tidak? Innallaha dhamina lana dunya wa talaba minnal akhirah. Allah itu sudah jamin rezeki sampean, ojo khawatir. Gak kira mati
Sampean nggak perlu ngasor-ngasor ke orang berharap begini berharap, jangan, nggak perlu. Mukmin itu azizun birabbih. Seorang mukmin kata Imam Haddad itu aziz, mulia dengan keyakinannya kepada Tuhannya. Oh Ar-Razzaq, Allah sang maha pemberi rezeki ada, aku gak wedi mati kelaparan. Saya ikhtiar sama Allah, Allah mau ngirim rezeki kepada saya lewat mana saja pasti sampai. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mukmin itu harus yakin bahwa rezeki yang ditakdirkan Allah untuk dia tidak mungkin tidak sampai kepada dia, walaupun ilam yastadahirsuh, walaupun dia nggak berharap. Saya sekarang misalnya, Pak, ada orang siwak ini misalnya, orang sama Allah ditakdirkan hari ini rezekinya misalnya dikeruskan uang, padahal rezeki bukan uang dok. Hari ini rezekinya 300.000, wong iku laku ae tetap sampai kepada dia 300.000, nggak tambah nggak. Sampean dilat nang wong sugih nglendek gak wani mang wedi atau tidak, sampean aziz birabbih, tetap rezekinya pancet. Ojo bingung, jangan takut sama makhluk. Kenapa? Kalau sampean takut sama makhluk, kata Imam Haddad, itu akan membawa kepada sukut alal batil. Nanti sampean kalau takut sama makhluk, nanti sampean itu kalau bahasa Malangnya jegideg atas kebatilan. Tahu jegideg? Orang Kediri ndak tahu, Beb. Ya. Jegideg itu meneng sing nemen, gak wani ngomong mengenai sesuatu yang batil. Kenapa? Takut, Beb, nanti kalau ngomong ini gak sido didadekno komisaris, nanti lek ngomong gak dikei proyek. Lagi mendekat sama satu orang perempuan gak pakai jilbab, bener apa salah? Muslimah gak pakai jilbab, teguran, waduh Beb, wong iki saya sekarang tim suksesnya. Lah lek tak tegur lah engkok gak situ aku diganti orang lain. Akhirnya ndak berani ngingatkan. Ada orang atasannya misalnya lagi dijilat, kepingin dapat proyek, misalnya kepingin dapat dikasih uang sama dia, orangnya nggak sholat 5 waktu. Wani ngeling no. Aduh lek lah eling no kalau tersinggung nanti akhirnya nggak berani ngomong. Wal mudahana fiddin, kata Imam Haddad. Habib kok keren ini kata Imam Haddad ini. Saya terangkan, nanti aneh, roti diwocok, kok begitu capek diwocok, waduh keras ini Beb. Ya, dulu ada satu orang datang ke rumah saya, hak ini kalau orangnya lihat di video tidak apa-apa. Ya, ada satu orang datang ke rumah saya ngomong gini, Beb, saya itu semenjak ayah saya meninggal, saya ngelanjutkan majelisnya. Bapaknya orang alim, anaknya ini ngomong gini, Beb, sejak ayah saya meninggal, saya ngelanjutkan majelisnya bapak saya itu baca kitab Nasoe Diniyah. Terus setelah saya baca itu, Beb, saya takut, saya kok ngorot jadi tambah keras ngikuti kitab iku ngono jarene. Loh, tak bilang ya wes elok ono iku selamat, berarti kamu kelembeken. Ya. Kalau kamu kekerasan dadi teroris maca kitab Nasoe Diniyah dadi tambah lembek. Kamu kelembeken maca iku dadi tambah dadi kenceng sesuai dengan benernya seperti itu. Ya, benernya seperti itu. Maka Masya Allah luar biasa. Jangan sampai kita membawa mudahana. Kata beliau, kalau kamu itu tadi terlalu takut sama orang, takut sama makhluk, gak takut sama Allah, nanti kamu kena penyakit namanya mudahana fiddin. Mudahana fiddin itu menomorssekiankan agama, mendahulukan kepentingan pribadimu dalam menjaga perasaannya orang lain. Saya pernah diundang dulu, dibilang gini, bukan di sini, Beb, tolong Beb, di sini jangan bahas narkoba. Saya tanya kenapa? Soalnya Beb, ini di sini tempatnya Beb, bandar-bandarnya hadir. Oh, tambah bahas narkoba saya. Loh ya apa? Penyakitnya bab narkoba kok gak boleh bahas? Lah kalau saya di situ ceramah bab sholat duha, namanya saya mengkhianati amanah ilmu, betul Beb? Berarti nanti gak apa-apa narkobaan, yang penting sholat duha. Kan begitu akhirnya. Orang yang sholat duha masuk surga, akhirnya pikir ngomong, oh gak apa-apa. Di satu tempat lagi merajalela rentenir. Terus ceramah bab istighfar, orang istighfar diampuni dosa, nggak ngomong tobat dari perbuatan rentenirnya tadi. Bener apa keliru, Beb? Keliru. Waduh Beb, lah kalau saya sampaikan kan nanti tersinggung. Nanti gak diundang lagi. Enak istirahat. Loh Beb, lah terus makan apa? Loh, kan Allah yang ngasih rezeki. Maka hati-hati para asatid, ngapunten, ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Para asatid yang mengajarkan agama, jangan kamu pikir kalau nanti, waduh, kalau saya gak gini, saya makan apa? Itu koyok-koyok gak yakin yang sing kuoso. Na'udzubillah, itu khaufil khalaq. Kalau kamu kepingin dalam bicara, megang mic di depan itu, tujuan kamu audiensnya senang, jadi penyanyi, ojo jadi penceramah. Betul apa tidak?
menyenangkan hadirin dadi ya penyanyi. Kalau sampean mengajarkan agama, menyampaikan yang hak ya tetap harus bil hikmah. Ojo ditiru saya geratakan gini, ojo ditiru. Nggih, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Masya Allah. Maka dari itu jangan takut sama jangan takut sama makhluk, takut hanya sama Allah. Jangan bergantung sama nanti kamu mudahana fiddin, kata Imam Haddad. Nanti kamu akhirnya meremehkan urusan agama. Wis nggak apa-apa, wis nggak tak tegor, nggak apa-apa wis. Yang penting saya sama dia tetap dipakai, daripada nanti tak tegor saya dipecat ganti ustadz lain. Loh, mending saya gak ngilingno, saya nurut. Itu kamu mudahana fiddin. Dan dalam Nasu'id Diniyahnya Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dalam kitab beliau Nasu'id Diniyah juga ada pembahasan mengenai mudahana fiddin. Beliau mengatakan di situ, barang siapa yang melakukan hal ini, mudahana fiddin kayak begitu, maka adzallahu wa ahanahu, pasti akan dihinakan oleh Allah. Gak ngenteni di akhirat, di dunia hina. Sampeyan perhatikan, orang yang kayak gitu dihinakan sama Allah di dunia. Wasallallahu alaihin nas, dan dia akan hidup tidak merdeka, dikontrol oleh orang, gak ngekarep, gak bebas, gak enak. Di dunia sudah gak enak, di akhirat tambah gak enak. Kemudian kalau sampean itu terlalu takut sama makhluk, takut sama orang, maka sampean, kata Imam Haddad, akan menyebabkan itu tarkil amr bil ma'ruf wan nahyi anil mungkar. Akhirnya sampean tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nggak berani. Diundang sama perusahaan khomer, wing misalnya Habib Zain diundang, naudzubillah min dzalik, teko, waduh amplopnya gede, 50 juta, waduh iki mudah-mudahan rutinan aja saulan sepisan nih. Kira-kira kalau saya berharap uangnya itu, berani saya bicara bab khomer haram? Berani? Kalau saya terima amplopnya terus saya ceramah khomer haram, kira-kira di bapak nombi uangnya? Oh, kurang ajar kan begitu ya. Akhirnya gak berani amar ma'rufnya gak berani, apalagi nahi mungkar. Dan ini yang menyebabkan umatnya Nabi Muhammad rusak di akhir zaman, gara-gara hal seperti ini. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi, kaifa bikum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum. Kata Nabi, bagaimana kalau nanti di akhir zaman muda-mudi kalian bejat, kebanyakan anak muda yang perempuan bejat, yang laki-laki bejat, wis rukabe di medsos sampean bejat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, innahu lakain. Wahai Nabi, apakah akan terjadi nanti di akhir zaman muda-mudi bejat seperti itu? Nabi mengatakan, na'am, ya akan terjadi. Bal asyad minhu, kata Nabi, bahkan lebih parah dari itu. Kaifa bikum idza taraktumul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kata Nabi, bagaimana kalau nanti di akhir zaman kalian umatnya Nabi Muhammad meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kebejatan merajalela. Peti kabeh. Meneng enggak berani ngomong, enggak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Para sahabat heran, ya Rasulullah, inna ulaka, ini Rasulullah, apa akan terjadi sampai begitu? Kemaksiatan merajalela, enggak ada yang berani nahi mungkar. Kata Nabi, na'am, ya bal asyad minhu, bahkan lebih parah dari itu. Kata Nabi SAW, kaifa bikum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkara. Kata Nabi, bagaimana nanti kalau di akhir zaman yang mungkar dipandang ma'ruf, yang ma'ruf dipandang. Barang mungkar itu lama-lama mungkarnya berkurang, padahal barangnya tetap. Maksudnya paham? Dulu kalau ada bencong itu mungkar sekali. Sekarang itu wis gak sepiro, soalnya wis sering ketok sampean di televisi jadi presenter, ini begini. Jadi koyok-koyok kemungkarannya bencong itu di mata masyarakat menurun, mulai rodok biasa. Khomer, wis sekarang saya mau bahas khomer. Khomer itu sangat mungkar. Lah kok ketika ada orang yang jualan khomer menyandingkan dengan nama suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ada orang katanya ulama, nggak nyebut nama lu ini ya, nulis mikirkan tentang gimana nasib karyawan muslimnya. Kok mikir karyawan? Coba dengar apa yang kita sliding ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dibilang ini di perusahaan itu, di bar tersebut ada karyawan muslim jumlahnya
2.800 sekian orang, nasibnya gimana? Makan jejeli, masya Allah. Loh, kok mikirnya itu bab itu? Seorang mukmin balik ke tadi lagi. Oh, saya mau cerita lupa tadi satu sedikit saya selipkan. Jangan sampai teman mikir, terus kalau saya berhenti di sini makan apa? Lu dipikir Allah nggak ada. Ada dulu orang soleh, orang alim. Ini zaman sekarang jarang yang kayak gini. Tawaf di Ka'bah, didatangi sama raja zaman itu, ditanya, kamu ya yang namanya orang fulan yang terkenal? Iya. Ayo, mumpung saya baik, katanya raja, sal, minta kamu sama saya, apa saja saya kasih. Kata orang alim itu, saya malu minta kepada selain Allah di depan rumahnya Allah. Akhirnya penasaran, biasanya gurung ditawari jaluk-jaluk dengan penguasa. Ditunggu sama raja ini di luar Ka'bah. Saya lupa namanya ulamanya ini, saya baca di kitab. Keluar di depan Ka'bah, dicegat. Ayo sekarang sudah, maaf, keluar Masjidil Haram dicegat. Sekarang sudah di luar Masjidil Haram. Silahkan kamu minta kepada saya apa, saya kasih. Orang itu tanya lagi, ulama itu tanya lagi. Saya minta pada sampean amr dunia apa amr akhirah? Perkara dunia apa akhirat? Maka raja ini ya rada bingung kena pertanyaan itu, mengatakan mali siwa dunia. Loh, saya yang bisa ngasih ya perkara dunia. Loh, sampean minta uang, minta tanah, minta pengawal ya. Sampean minta apa? Sampean ngomong. Kalau akhirat ya saya enggak bisa. Saya cuma bisa ngasih dunia. Dan orang alim tadi menjawab, waduh, kalau masalah dunia sama yang punya dunia aja saya enggak pernah minta. Apalagi sampean yang enggak ikut punya dunia. Sampean cuma makan dunia, rezeki, jabatan dikasih sama Allah. Saya juga begitu. Saya kalau bab dunia sama Allah enggak pernah minta. Ini jangan dipotong kok Habib Zain ngomong, enggak, saya sering minta dunia sama Allah ya. Ini ulama tadi. Maka masya Allah, saya bab dunia sama yang punya dunia enggak minta. Apalagi kesampaian, sorry, assalamualaikum, ditinggal. Gitu aziz birabbih. Ini namanya mukmin. Dia itu teguh dengan imannya kepada Allah. Jangan sampai nanti ini ada perusahaan minuman keras jual sesuatu yang menjijikkan, kotor, rijsun min amalis syaitan, kemudian disandingkan dengan nama suci Nabi Muhammad, ditutup ulama. Kalau preman sih ngomong kita enggak mikir. Ini ada orang katanya ulama ngomong, waduh ini merugikan, bagaimana nanti nasib. Saya bilang yang paling untung dengan penutupan itu karyawan. Ini katanya ada hobar mau dibuka lagi, mudah-mudahan aja enggak. Yang paling untung karyawan muslim, mereka terselamatkan dari rezeki haram, gajinya dari situ haram, dimakan masuk perutnya gajinya dari jualan, daripada toko yang jualan minuman keras masuk jadi darah, jadi daging. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, daging yang tumbuh dari makanan yang haram dibakar oleh api neraka. Dia masuk makanan haram, sholat nggak diterima, puasa nggak diterima, semua nggak diterima, dia kena laknatnya Allah. Nanti saya sebutkan hadisnya dari kitabnya Imamul Haddad semua pada malam hari ini. Dilaknat Allah gara-gara penghasilannya haram. Kalau dia berhenti nggak kerja di situ, bisa kerja di tempat lain, dapat rezeki tetap dari jalur yang halal, dia yang untung. Harusnya mereka yang paling terima kasih kalau penjualan minuman keras ditutup. Jangan sampai minuman keras ini dipandang sesuatu yang remeh. Dan memang nanti di akhir zaman ada hadis kata Nabi, nanti orang-orang menghalalkan minuman keras. Wa yusmunaha bi ghairi ismiha, kata Nabi. Nanti dikasih nama lain, nggak dikasih nama khomer. Sekarang aja nggak disebut khomer, ya dikasih nama inilah, ini sebutan Korea lah, ini bukan khomer, tapi yang memabukkan. Dan itu lama-lama dipandang biasa, bahkan nanti akan banyak ulama su yang karena takut makhluk tadi, pada akhirnya berfatwa itu halal. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kita peringati haulnya pada malam hari ini, di kitab Nasaihud Diniyah, kitab beliau Nasaihud Diniyah, di situ membahas juga masalah minuman keras. Beliau buka di situ dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sampean buka kitab itu, pertama masuk bab khamr langsung qala Allah taala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Al-Imam Haddad mengutip firmannya Allah. Firmannya siapa? Yang ngomong siapa?
Kadang sekarang itu orang agak nggak paham. Kalau di Quran ada begini, oh itu di Quran. Menurut saya ini jaluk dicegal juga ini. Loh, ini Quran Allah yang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta mengatakan seperti ini, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras apapun mereknya. Apa khamr itu? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr, bentuknya daun. Kalau disedot, yang di Thailand halal, boleh legal sekarang, haram. Bentuknya pil, kalau diminum mabuk haram. Serbuk haram, perkoyok pecahan koco cilik-cilik. Kok tahu Habib? Ya, engko tak ceritani sampean. Ya Masya Allah. Pecahan koco cilik-cilik, pokoknya sekiranya disuntikkan mabuk, itu khamr. Setiap yang memabukkan apapun bentuknya khamr. Qalilu au katsiruhu, mau banyak mau alkoholnya itu 0, sekian persen, apalagi 5%, 8%, itu khamr. Dan innamal khamru, kata Allah, khamr wal maisir, dan judi. Hati-hati yang suka main judi, slot. Padahal saya tidak mau bahas ini, karena kata-kata maisir memang merokok. Wis, mudah-mudahan para slotter diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti. Mudah-mudahan kecemplung got HP ini lek gak mandek-mandek main slot insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras. Wal maisir, dan judi. Dan beberapa hal tidak saya sebutkan. Rijsun min amalish, itu adalah rejis. Rejis itu kalau katanya orang Malang, ini saya ceramah gaya Malang bukan gaya Kediri ya. Malang itu geradakan seperti ini. Ya Mas Ozi ini, Masya Allah, ini ada salah satu teman saya di Malang ini, Masya Allah, hadir di sini juga, alhamdulillah. Ya, rijsun min amalis syaiton, adalah perbuatan rejis, kotor, gilani, kempro. Daripada perbuatannya itu khamr, kata Allah. Fajtanibu, jauhilah. Allah pakai kalimat fajtanibu. Kata para ulama, kalimat fajtanibu ini lebih mengena, lebih keras daripada hurim, daripada diharamkan. Daging babi pakai kalimat diharamkan, darah diharamkan, hewan yang disembelih atas nama selain nama Allah diharamkan. Riba, wa halallahu al-bai'a wa harramar, pakai kalimat diharamkan. Sedangkan kalau pakai kalimat jauhilah, itu berarti haramnya lebih parah, larangannya lebih parah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, Allah berfirman, fajtanibur rijs minal authan. Kata Allah, jauhilah kekotoran menyembah berhala. Hampir-hampir koyok podo menyembah berhala khamr ini. Itu adalah perkara kotor daripada kotorannya setan, perbuatannya setan. Jauhilah kalau ingin selamat. Kalau mau selamat harus menjauhi, harus kamu fijani bil akhir. Ada ini mabuk, ini judi, kamu nggak boleh dari situ. Kamu di tempat yang berseberangan, berlawanan dengan mereka. Kalau kamu pro dengan itu, kamu nggak bisa sukses di akhirat. Ini maksud ayatnya. Innama yuridu syaiton ayyuki abainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya kata Allah, setan itu ingin agar kalian saling benci dan saling bermusuhan gara-gara minuman. Saya yakin semua orang sepakat minuman keras itu tidak ada manfaatnya. Mau yang muslim, mau yang, ayo kalau tanya apa manfaatnya minuman keras? Mudaratnya. Maka heran saya. Kalau saya kadang-kadang di satu tempat mengusulkan agar minuman keras dilarang, jangan Beb, jangan ngomong gitu Beb. Tidak mungkin minuman keras bisa dilarang. Tapi ada orang yang mewacanakan biar ganja dilegalkan, aman-aman saja ngomong. Kok kita muslim yang kepingin biar minuman keras dilarang, kok koyok-koyok salah? Betul apa enggak? Enggak bisa Beb, ini bukan negara Islam. Saya enggak mengharuskan negara Islam, tapi kan bisa kan? Buktinya di Aceh bisa kok. Bener apa enggak? Enggak reka dekapus kak popo ini karena babnya kan enggak boleh khauf sama kholak ini Beb. Ya. Di Aceh enggak bisa, buktinya bisa. Ya, Masya Allah, saya beberapa waktu yang lalu ke sana ke Aceh, saya lihat Masya Allah bisa minuman keras dilarang, nggak boleh orang jual minuman keras. Dan saya tanya sama orang non muslim di Aceh, apa merasa tertekan hidup di sana? Mereka bilang enggak, enjoy saja. Dan yang non muslim tetap boleh minum minuman keras. Ini peraturan di sana, boleh. Yang non muslim mau minum boleh, mau jual boleh. Tapi kalau jual ke orang Islam baru kena hukum. Buktinya bisa. Dan tidak mengganggu orang yang mungkin di keyakinannya dia khamr tidak Homer tidak haram, masih ada toleransinya, walaupun ini nanti kalau di bab syariat lain lagi. Ya, tapi ala kulli hal masih ada toleransinya.
Masa kita berharap, cuma berharap loh, enggak maksa. Kita kan enggak maksa, ya berharap. Kalau dituruti alhamdulillah, gak dituruti paling tidak rasa keinginan harapan ini nanti akan membuat kita nanti ketika menghadap Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ini karena juga sesuatu yang gak ada manfaatnya, menyebabkan permusuhan, iya apa enggak? Kemarin ada kata-kata katanya yang nulis nama Muhammad di platnya Khomer itu mungkin sambil pengaruh alkohol sehingga dia idenya ngawur. Loh, gara-gara itu akhirnya kisruh, gara-gara minum. Berapa banyak suami istri yang cerai gara-gara minuman, betul apa enggak? Suaminya mabuk-mabukan terus, pulang istrinya nggak salah dipukul, kerjanya kacar-kacir gara-gara minuman. Satu teman, dulu ada kejadian saya masih ingat, satu teman berangkat berdua sepeda motoran lihat konser, di konser mabuk, pulang sama-sama mabuk, yang nyetir sepeda motor, yang di belakang begini, kata yang nyetir, kamu jangan megang-megang saya, kamu banci ya? Oh enggak, tengkar, keluarkan pisau, disutuk, mati temannya sendiri karena pengaruh minuman keras. Setelah itu dia nangis-nangis menyesal, masuk penjara, kena hukum. Loh, efeknya terjadi permusuhan. Konser-konser senggolan didik sampai ono kata-kata senggol bacok. Gara-gara apa? Kalau orang nggak minum khamr, orang waras bisa kira-kira senggolan tok bacok. Ada yang habis minum teler naik sepeda motor digetno, teng, itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah, kepingin langsung ketemu sing kuwasa. Masya Allah, akhirnya teng, diar, wis mati nih, mati opo kira-kira gitu. Ya Allah, gara-gara minuman keras, permusuhan, belum lagi segi kesehatannya jelek. Khamr itu ngerusak liver, khamr itu ngerusak organ-organ dalam. Lah kok kita sekarang itu anti khamr kayak jelek. Di Eropa itu sekarang berbondong-bondong orang ahli kesehatan itu menyembuhkan orang-orang alkoholik namanya. Orang-orang yang kecanduan alkohol itu diwaras, direhabilitasi, disembuhkan biar nggak minum. Mereka menghimbau jangan minum, jangan minum. Itu orang non muslim sadar kalau minuman ini jelek. Kita orang Islam yang Allah berfirman jelas ini adalah perbuatan setan, kotor, membuat kamu lupa Allah, lupa sholat. Fa'al antum muntahun. Kata Allah, berhenti nggak kalian? Bayangkan diancam lu sama Allah. Kata Imam Haddad dalam Nasuh Diniyahnya tadi, dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas di Nasuh Diniyahnya Imam Haddad, di situ ketika turun ayat ini, kemudian masa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'duhum ila ba'd. Para sahabat itu lari ngabari satu sama lain sambil mereka teriak-teriak di tengah jalan, hurrimatil khamr wa ju'ilat idlan lisyirik. Mulai sekarang khamr diharamkan dan khamr dijadikan oleh Allah seakan-akan setara dengan kesyirikan, karena pakai fajtanibu. Para sahabat memahami itu seakan-akan setara dengan kesyirikan. Dan di bawahnya itu Imam Haddad dalam Nasuh Diniyahnya menyantumkan hadisnya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamr in mata laqiyallah ka'abidi watan. Kata Nabi, orang yang candu minum minuman keras belum tobat kok mati wafat. Kok mati dalam keadaan masih kecanduan minuman keras, maka dia menghadap Allah statusnya seperti orang yang mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah. Bahkan banyak ulama mengatakan bakal kekal di neraka. Lebih orang kan kalau muslim tidak bisa kekal di neraka. Biasanya orang yang minum khamr tidak tobat sebelum nyawanya dicabut oleh Allah, dicabut dulu imannya oleh Allah. Mayyashrabul khamr, di kitabnya Imam Haddad juga, hadis juga di Nasuh Diniyah, di situ juga mayyashrabul khamr. Sampean cek, nanti jangan sampean pikir saya bohong, sampean catat, sampean lihat. Kalau enggak ada di kitab itu, sampean ketok telinga saya. Jadi jangan waduh ini temanya kok. Loh ini Imam Haddad kan, haulnya Imam Haddad. Saya cerita kitabnya Imam Haddad. Kata Imam Haddad dalam kitab beliau, qala Rasulullah mayyashrabul khamr kharaja nurul iman min jawfi. Orang kalau minum minuman keras itu cahayanya iman keluar dari dalam hatinya, naudzubillah, imannya hilang. Wa man kana yu'min billah wal yaumil akhir fala yashrabil khamr. Dan di situ dijelaskan siapa orang yang ngaku iman sama Allah dan hari akhir tidak mungkin minum khamr. Dan di kitab itu juga Imam Haddad menukil sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iaha wa ba'iaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wa fi riwayatil ukhra wa akilah tamaniha. Kata Nabi, Allah melaknat, ini di kitabnya Imam Haddad, Allah melaknat
dilaknat minuman keras. Wa syaribaha, yang minum ikut dilaknat. Wa saqiyaha, ndak ikut minum. Beb, saya nggak minum, cuman ini yang kerja tadi karyawan, bartendernya. Ndak Beb, kalau pulang itu saya wiritan. Besoknya, tapi saya Beb, saya ndak minum Beb, cuma gimana Beb, tuntutan lukup leren, ya harus harus berhenti. Terus anak istri saya makan apa? Makan nasi. Kalau kamu mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja, kalau kamu bertakwa sama Allah pasti dikasih jalan keluar urusan rezeki. Itu keyakinan seorang mukmin. Wasaqiyaha, yang nuang dilaknat. Apa dilaknat? Ada yang bilang gitu. Gak eruh artinya laknat itu apa? Tahu enggak artinya dilaknat Allah itu diapakan sama Allah? Diputus cinta. Laknat itu dipedot rahmatnya Allah. Moh sama kamu. Allah wis gak urus, diputus cinta, putus dari rahmatnya Allah. Diputus pacari bingung. Diputus Gusti Allah. Kok gak bingung? Yang minum khamr dilaknat, yang menuangkan dilaknat. Wa bai'aha, yang jual. Saya nggak minum, cuman saya punya tokonya. Ya cuma bisnis, tapi saya nggak minum. Sami mawon, diputus cinta sama Allah, dilaknat sama Allah. Wa mubta'aha, yang minta dijualkan, termasuk di sini penanam saham. Nah, kemarin yang keluar penanam saham itu laknat semua sama Allah Subhanahu wa taala kalau nggak berhenti. Nanam saham di perusahaan ataupun apa yang di situ jual minuman keras, kamu di situ kena semua, dilaknat oleh Allah. Wa hamilaha, bawa tok. Kurir, hati-hati. Gojek, iya ini. Kalau sampean tahu itu minuman keras, kalau nggak tahu ya wis diampuni. Ya namanya nggak tahu. Tapi kalau sampean tahu kayak tulisan nih cek ninil misalnya ya, Masya Allah. Maka ketika sampean tahu, waduh, ini tolong diantar Mas ya. Mas, soalnya cewek saya lagi ulang tahun ini, saya kasih hadiah. Maka mohon maaf Mas, saya nggak berani. Soalnya katanya Habib Zain ngomong-ngomong nggak apa-apa sampean. Ya, saya kalau bawa ini dilaknat oleh Allah Subhanahu. Kecuali kalau orang yang nahi mungkar ngambili untuk disita polisi, yaitu bawa nggak dilaknat. Ya, tapi bawa untuk dikasihkan orang biar diminum, gawa tok, dilaknat oleh Allah. Wa asiroha, yang produksi. Gimana produksi? Saya kerja di pabrik buat botolnya. Mungkin enggak masuk, botolnya masuk enggak, Apa harus produksi homernya, wis produksi homer wis tak enteng nomane ini. Ya, pabrik produksi minuman keras. Saya cuma kerja di situ, saya enggak minum. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiroha, yang ngasih uang, ngasih modal biar agar diproduksi homer, dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir wa akila thamaniha, yang makan hasil keuntungan penjualan homer. Hati-hati. Website di sini keamanannya. Cuma mereka itu kan minta tolong sama saya. Saya sebagai tokoh agama di tempat ini, mereka sowan bilang tolong ya, itu kafe saya di sana Pak ya, Pak Habib, coba Pak Habib, tolong Beb, itu di sana jangan diganggu loh Beb. Kalau anak buah sampean, oh nggih. Mayan nih rek. Budal nang restoran Padang. Uang ini dipakai beli restoran Padang. Restoran ini Masya Allah, nak tulisannya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, halal. Restoran ini halal. Tapi uangnya tadi hasil dari mana? Keuntungan penjualan apa? Uangnya keuntungan penjualan apa? Saya heran kok ada orang ulama dikasih uang hasil penjualan khomer doyan nih loh, kok gak kenemenen? Ya nggak ada, ini misalnya ada, tapi yuk koyok ono temenan. Maka Masya Allah, kok ada makan Padang mang rendang, emang saya juga suka rendang. Tes makan keuntungan hasil penjualan khomer, dilaknat oleh Allah. Surbanono lapis 40 ati tasbih gedene sak semongko. Wah, subhanallah, makan hasil keuntungan penjualan khomer, diputus cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wa kullu muskirin khamrun, terakhir di kitabnya Muhaddad juga.
Setiap yang memabukkan, kata beliau itu kullu muskirin haram, kata Rasulullah hadis ini. Wah, saya agak lupa wakana atau wa inna 'alallahi ahdan liman yashrabil khamr ayyuskiyahu min tinatil khabal. Dalam kitab Nasa'i Diniyahnya Imam Haddad dijelaskan di situ Nabi bersabda bahwa siapa Allah itu sudah janji. Loh gimana Allah? Allah itu sudah punya perjanjian, peraturan bahwa siapa yang minum khamr maka sama Allah bakal diminumi, dipaksa minum tinah khabal. Kalau sahabat bertanya, apa tinah khabal? Sahabat juga nggak tahu apa itu ya Rasulullah tinatul khabal. Nabi mengatakan itu adalah araku ahlin nar, keringetnya orang yang disiksa di neraka. Bayang keringetnya wong di dunia wis gak enak. Ada orang keringetan sampai umbe, kira-kira ya apa rasanya? Itu sih di dunia. Ini ono sing tau ngombe keringet berarti. Kadang dilan-dilan enggak apa-apa kalau itu halal. Ya, Masya Allah. Ini keringet orang disiksa di neraka, keluar keringetnya. Kira-kira dingin apa panas? Itu bisa ribuan derajat Celcius. Itu dikumpulkan keringetnya orang yang disiksa di neraka, dicekokkan. Tahu dicekokkan? Kepada orang yang di dunia minum khamr. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi prinsip bagi kita. Bahwasanya kita selama-lamanya memandang khamr itu seperti itu. Jelas ya? Memandang khamr itu batil, kotoran, kita jauhi dan kita anti sama khamr selama-lamanya. Jangan sampai nanti 10 tahun, 20 tahun lagi koyok-koyok khamr tambah biasa. Jangan sampai nanti ada yang majlisan sambil la haula wala quwata illa. Dulu kan masih malu-malu, sekarang di kota-kota besar di Indonesia udah nggak malu. Di pesawat terbang bawa yang ceper-ceper itu saya sudah sering nggak malu. La haula wala quwata illa billah. Terakhir sebelum saya tutup sudah malam, Masya Allah. Terakhir saya cuma mengingatkan, nggak menjelaskan, cuma mengingatkan malam ini. Aslinya mau ceramahnya kita tapi gak situ. Malam ini adalah malam 1 Dzulhijjah. Besok 1 Dzulhijjah Nabi bersabda ma min ayamin al amalu sholih fiha hafilallah subhanahu wa ta'ala min hadhil ayam. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amalan di 10 hari pertama bulan, mulai besok sampai 10 hari ke depan. Sampai beramal soleh yang banyak. Khususnya saya mengajak diri saya yang malas puasa sunnah. Saya ini rodok malas puasa sunnah. Senin Kemis, bukan tawaduk ya, fakta. Senin Kemis jarang puasa, Dawud juga tidak. Kalau ada yang mirip kayak saya jarang puasa sunnah, saya mengajak nanti tanggal 9 Dzulhijjah, besok tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari Arafah, ayo kita puasa. Ini puasa sunnah yang paling afdol. Biar saya nggak dipikir ceramah nahi mungkar, kalau ono ngajak fadhoilnya juga ya. Masya Allah, ini puasa yang paling afdol di antara semua puasa di antara semua puasa sunnah, puasa yang paling istimewa adalah shaum yaum Arafah. Sampai ulama mengatakan puasa hari Arafah ya'dilu shaum sanaten, sampai puasa 1 hari pahalanya seperti puasa 2 tahun. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaum Arafah, dan ketika Nabi ditanya mengenai fadilahnya puasa Arafah, Nabi mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtasib 'ala Allah ayyukaffir sana allati qablah wa sana allati ba'dah. Saya berharap mudah-mudahan dengan puasa Arafah dosa saya selama setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan depan digaransi. Ini insya Allah diampuni dosa 2 tahun. Siap poso nggih? Kalau nggak puasa ya nggak apa-apa. Tanggal 10 Idul Adha, yang punya rezeki lebih jangan beli areng, beli kambing. Jangan beli areng tapi beli kambing. Ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahr ahab ilallah subhanahu wa ta'ala min hiraqatid dam. Ini juga siar yang gak boleh hilang. Kono PMKK wis gak kurban rek, wis alasan. Tetap ini siar agama Allah yang suasana kurban harus rame. Tahun ini juga rame hewan disembelih di mana-mana. Amin. Ya, tidak ada sampai beramal mau ceramah, majlisan, sodako, sembahyang sampai baduk gosong. Hari raya Idul Adha, amalan yang paling afdol itu wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Hewan yang dikurbankan akan datang pada hari kiamat membawa tanduknya, bulunya, kukunya menjadi saksi saya dikurbankan, orang ini masuk ke surga. Wa inna dam la yaqa min Allah subhanahu wa ta'ala bimagan qabla ayyaqa alal ard. Darahnya hewan itu ketika disembelih belum nempel tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah. Dan yang paling menyenangkan kalimat terakhir Rasulullah di hadis ini, fatibu biha nafsan. Yang bisa kurban
bergembiralah. Mudah-mudahan yang rezekinya banyak bisa kurban, yang rezekinya belum cukup jangan memaksakan diri. Bib, saya kepingin kurban, utang BRI, tambah keliru kabeh. Ndak usah, gak usah utang. Sing gak duwe duit tuku arem, sing duwe duit tuku kambing ya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang uangnya sisa banyak, bayar listrik sudah, air sudah, susu anak sudah, make upnya istri masuk enggak ini? Ya, wifi, BPJS, kuota sudah semua, sisanya masih banyak, uang nganggur banyak, buat kurban lebih dari cukup. Falam yudhi, kok medit tak mau? Waduh, eman beb, mending tak belikan chip ini, dapat banyak. Eman kok sudah uangnya banyak berlebih kok nggak mau kurban. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Yang kayak begitu jangan deket-deket tempat sholat saya ya, kata Nabi. Nabi risih. Ya mungkin masuk surga. Karena dalam mazhab Syafi'i masih sunnah muakkadah. Dalam mazhab Hanafi wajib kurban bagi yang mampu. Ya, kita Syafi'i sunnah muakkadah. Nabi risih deket-deket. Sampai kepingin dirisihi Kanjeng Nabi. Jadi ayo yang nggak mampu jangan maksa, yang mampu jangan pura-pura tidak mampu ya. Insyaallah mudah-mudahan kurban semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat barokahnya, dapat syafaatnya Rasulullah, dekat sama Rasulullah pada hari kiamat. Dan malam hari ini sampean capek dengar ceramah saya terlalu panjang, geringgingan, masya Allah, lapar, kerucuk-kerucuk, diganti insya Allah bareng Imam Haddad di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata saya yang kasar khususnya pada para habaib, masya Allah, para syiban. Habib Abdul Qadir minta maaf kalau gayanya begini. Lihat anak muda-muda di belakang, akhirnya gaya anak muda. Jadi kalau kurang sopan saya mohon maaf, bahasanya kasar saya mohon maaf, ada yang tersinggung saya mohon maaf. Tapi kalau saya sudah mohon maaf masih tersinggung, silahkan tersinggung, tidak saya pikiri. Katanya kalau diceramai tersinggung itu enggak lama moro mati biasanya, nggih. Maka jangan tersinggung sampai. Maka kalau ada yang menyinggung saya mohon maaf. Dan khususnya ini penyakit saya, waktunya terlalu panjang, mengganggu waktu istirahat jenengan semuanya. Saya mohon, soalnya tadi saya mau ceramah 20 menit kan dari Malang kan nggak pantas ya, takut Habib Husin kecewa. Jadi saya ambil tengah-tengah, agak panjang dikit tapi kepanjangan. Kalau ada yang merasa terlalu panjang itu salah. Gak apa-apa, sampean gak cepet mati merasa kepanjangan, bener sampean nih. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi